di video kali ini ya, saya cuma berbagi cerita aja ya. Ini saya upload video yang ada di channel YouTube saya satu lagi ya. Saat saya ngobrol dengan salah satu teman ya, dia ini juga organizer ya, jadi organizer yang suka saya ikuti ya. Organizer dia ini namanya HD Platinum ya. Ini event organizer yang selalu saya ikuti untuk touring di luar negeri ya, touring motor Harley Davidson. Bro Fred Ferini namanya, kita biasa manggil Bro Fred ya. Dia juga kalau ada event di Palembang juga, event motor besar di Palembang dia suka hadir juga yang ngeliput kegiatan kita di Palembang. Nah tadi sempat saya WA, saya ajakin 3 Reborn ya. Nah ini waktu saya chat beliau ya. Ya udah, jadi inilah obrolan saya dengan Bro Fred saat saya mengunjungi Bali ya. Tempo hari pas lagi ya healing lah. Jadi sempat ngobrol kita di Danau Batur juga, sempat ngopi-ngopi di Oto Cafe ya. Di situ obrolan kita bagaimana kita berlalu lintas ya, khususnya waktu kita melakukan trip ataupun touring di luar negeri ya. Karena sejak tahun 2010 saya bersama dengan Bro Fred ini, orangnya juga nyaman ya. Dia care dengan kita sebagai peserta touring, jadi segala sesuatunya dia urusin ya. Cuman memang pada saat touring itu kita tidak dimasukkan include makanan ya. Karena masing-masing bikers kan beda selera gitu. Jadi dia tidak memasukkan harga kita touring di luar negeri ini pakai menu makanan ya. Jadi gitu. Jadi kalau kita ke touring ke luar negeri ya, kita cuma bawa helm ya, juga biasanya sih kalau baju nggak terlalu banyak. Pasti kalau kita lagi keluar gitu belanja, nggak istri nggak saya pasti belanja. Jadi kalau kaos ya udah beli di sana aja nanti. Jadi ini nikmatnya ya, kita berbagi cerita aja ya, supaya nggak bosan bahas VI Network terus gitu. Jadi seperti kata Bang Imol gitu, lu udah kalau bisnis di sini cerita aja pengalaman apa gitu. Jadi bisa dibagi, mungkin bisa menjadi inspirasi buat orang-orang yang kita kenal ataupun baru kita kenal ya. Mungkin ada yang sudah nonton video saya ini yang sekiranya nanti berminat, wah enak juga tuh touring pakai motor, nggak harus Harley Davidson ya. Bro Fred juga menyediakan jenis motor lainnya ya, seperti Vespa, NMAX, ya, Royal Enfield. Ya pokoknya dinikmati aja lah. Selagi kita bebas waktu apa aja juga dikerjain enak. Seperti Bang Dimo main golf. Oh iya saya juga dulu main golf ya, cuman karena pernah dislokasi di bagian bahu kanan ini, itu sampai 6 bulan saya nggak bisa sembuh-sembuh, sempat juga di terapi, di operasi saya nggak berani gitu loh. Jadi otomatis dari situ drop, main nggak lagi turun ke fairway ya. Biasanya kalau di Palembang ini kalau main golf itu di Kenten ya. Itu bekas perumahan Pertamina dulu ya, dulu kan Stanford. Nah, jadi situ kita clubhouse kita yang di kota Palembang ini ada 2 sebenarnya, Bagus Kuning dan clubhouse di Kenten ini. Cuma Bagus Kuning kayaknya jarang dipakai gitu. Jadi yang sering digunakan clubhouse-nya itu yang ada di Kenten. Asik olahraga jalan kaki gitu.
Ini dia ikan gorengnya. Pelecing kangkung, tempe, sambal 3 rasa, lolo dadar. Nah, ini nih, ini yang dikangenin ini ikan ini. Nah, jadi hari ini lagi ada di restoran Apung di Danau Kintamani. Hujan, atur. Apung di dalam. Jadi ini GoPret ini yang saya kenal ini tahun 2010 ya. Tahun 2010. Fred inilah yang selalu mengkoordinir ataupun mengorganisir perjalanan kita apalagi touring motor Harley Davidson. Dulu pertama touring tuh ke Singapura, Malaysia dulu ya. Dari itu ke Thailand, Thailand, ke Amerika, New belum Zealand, ke Abu Dhabi dulu. oh Abu Dubai. Dhabi, ya. Saya ke Emirat Arab. Emirat ya. Saya ke Emirat Arab, dari itu ke USA, terakhir kemarin ke New Zealand. New Zealand. Jadi GoPret ini punya apa namanya? Jadi Platinum. IO-nya istilahnya bukan IO. Hadis Platinum. Ya, Punya apa ya? root captain aja deh. Jadi GoPret ini yang Organizer, touring luar negeri. touring motor Harley Davidson maupun motor-motor lainnya ya. Tapi khusus di luar negeri. Tapi khusus luar negeri sama Bali. Ah, mau Bali ya betul, mau Bali. Ya. Jadi kalau teman-teman penghobi atau penggiat dari motor besar ya, bisa ketemu dengan GoPret. Di nomor HP-nya ini saya cantumin di bawah deskripsi juga di dalam video ini. Di Bali juga bisa. Nah, sekarang Fred ini lagi stay di Bali, Mau explore Bali boleh. mau explore Bali dengan GoPret Apung kontak. Mau pakai Harley, Mau pakai Harley, pakai Royal Enfield, bayar itu pakai X-Max, X-Max. atau Vespa. Vespa. Nah, Silakan jadi bisa pilih. itu. Mau tahu nggak HD Platinum itu apa? Singkatannya. Singkatnya apa? HD Platinum itu HD Happy Day. Tiap Happy hari Day. bahagia. Bukan Harley Davidson ya? Bukan. Platinum. Penyelenggara touring internasional numpak motor. Jadi itu banyak. Iya, itu perpanjangannya ada Platinum. Jadi gua mulainya tahun berapa tuh? Kalau mulai bikin touring tahun 2008. 2008. Pertama kali touring pertama adalah langsung Malaysia ke Thailand Betong, kota Betong. Betul. Itu ke sana. Awal mulanya saya bikin touring gara-gara diajak sama temen di Malaysia. Nah, Jadi dia siapin motor buat saya beli tiket aja, terus diajak lah ke Thailand. Nah dari situ saya berpikir harus bagi-bagi pengalaman ke teman-teman biker di Indonesia. Sampai lah akhirnya saya balik lagi ke sana, terus saya ajak teman-teman yang lain-lain. Terlaksana sampai sekarang. nah itu. Jadi kalau soal pengalaman untuk mengorganisir ya touring, khususnya touring motor-motor ya, motor besar maupun motor kecil ya, GoPret udah bisa lah kita istilahnya rekomendasiin. Nah kemarin terakhir ke Meksiko kan? Meksiko ya? Ke Meksiko Bike Week. Jadi setiap kita pergi sebenarnya lebih diutamakan kalau ada event. Misalnya di Thailand ada Phuket Bike Week, di Amerika tuh ada Sturgis, ada Daytona Bike Week. Ke Australia kadang-kadang ada kanguru, nggak ada eventnya. New Zealand juga nggak ada eventnya. Kalau Eropa masih ada event, cuman tempatnya di kota-kota itu aja. Tapi kalau ke Eropa bisa tempatnya kita bisa explore lebih jauh lagi, lebih menantang lagi, naik gunung, turun gunung, Betul ya, cari ya. salju. Nanti bisa tonton kalau bagaimana kegiatan Bro Freddy di Fred apa Freddy sih? Fred. Dia nama panjangnya Freddy, nama kesayangannya Fred. Fred Freddy. Nama pak kesayangannya Fred, nama Fred. panggilannya Bro Fred. Jadi bisa nanti nonton ke link YouTube-nya dimasukin juga dalam kolom deskripsinya. Tapi jangan lihat doang. Nah, subscribe juga. Iya dong. Subscribe juga, bantu subscribe. Karena baru dikit. Dia nggak sadar gitu loh. Jadi cuma memang tujuannya untuk bikin channel YouTube itu
untuk sebagai proposal, apa ya kalau company profile, company profile-nya, karena untuk ke luar negeri. organizer touring di luar negeri itu orang-orang harus melihat istilahnya broker bisa nunjukin loh, ini loh kegiatan saya untuk mengorganizer daripada kegiatan touring. Tadi bikin channel YouTube. Nah sekarang mau dikomersilin nih biar dapat biar dapat namanya penghasilan dari channel YouTube. Boleh ya? Boleh dong. Kita promosi. Iya. Nah, nanti di tahun 2002 apa nih, Bro? 2002 programnya kita bulan 3 ke Daytona Bike Week. Daytona Bike Week. Bulan Agustus ke Sturgis 82 tahun. Terus kalau Australia buka bulan April kita ke Australia. Bulan 10 ke New Zealand. Eropanya? Eropanya menunggu buka dulu karena Dibuka dulu. karena Eropa baru buka, misalnya Prancis Swiss dia buka tapi tetangga-tetangganya belum buka, jadi kita bosan di situ doang. Jadi kita belum jalan. Nanti lah kalau udah buka dikabarin. Nanti pokoknya kalau mau lihat agenda touringnya itu bisa ke channel YouTube-nya atau ada IG? Ada IG-nya? Ade Platinum Touring. Ade Platinum touring. Jadi kalau yang berminat buat teman-teman yang hobi ya touring, istilahnya belum nggak mau yang rame-rame, bisa ikut nanti gabung dengan biker-biker lainnya. Karena saya juga waktu ikut dengan broker ini ya mungkin dari kota Palembang ya 2 atau 3 pasang bikers ya dengan boncengers ya, nanti ketemu dengan biker-biker dari kota lain, kita gabung, kenalan lagi, nambah-nambah temen jadi. Itu sih tujuannya ya. Iya. Jadi tujuan dari Ade Platinum bikin touring ini satu, berbagi pengalaman touring di luar negeri. Kedua, belajar bagaimana menjalankan disiplin berlalu lintas dengan baik. Nah, setuju itu. Kalau melanggar udah pasti ketangkep kan gitu. Nah, yang ketiga, bagaimana menikmati motor Harley itu bukan untuk kebut-kebutan. Di situ nikmatnya naik motor Harley seperti apa di luar negeri gitu. Istilahnya jadi kayak apa namanya ya, petualang ya kalau ini ya. Iya. Dan yang keempat yaitu jadi nambah teman. Ade Platinum itu motonya tuh fun touring ya. Dia punya itu fun touring. Jadi touring dengan Ade Platinum pasti fun dan nggak akan tegang. Misalnya dibawa ke jalan-jalan gravel nggak akan Ngebut juga enggak. ngebut juga enggak karena takut sama speed limit. Speed limitnya kejam. Parah ya. Parah ya. Gitu. Nah, motonya ya itu melihat dunia dari atas 2 roda. Jadi kita lihat dunia lah dari atas 2 roda. In the world On the wheel. on the wheel. Jadi itu perkenalan kita nih dengan Bro Fred Perini selaku pemilik event organizer dari Ade Platinum Touring. Sambangilah channel YouTube-nya, nanti untuk kontak-kontak dengan Bro Fred juga saya cantumkan juga nomor HP-nya ya. Mau tanya-tanya aja, Bro Fred orangnya enak diajak ngomong, konsultasi juga oke. Kalau tanya gratis, Tanya tapi gratis. pada saat jawab bayar. Salah ya. Enggak, canda. Jadi banyak orang konsultasi juga untuk ngadain touring-touring tuh dengan Bro Fred juga. Kalau mau pergi sendiri kemana pun nggak apa-apa, tanya-tanya, ntar saya bantu arahkan. Karena banyak juga mereka mau berpetualang sendiri, berdua istrinya, kayak teman-teman di Bali nih, pengen pergi sendiri aja, sama istrinya berdua aja ke New Zealand. Oke, saya arahkan mereka, saya bikin rutenya. Nanti di New Zealand ternyata nyasar mana-mana, dia telepon lagi saya, bro, gue nyasar gini-gini, ya udah saya arahkan lagi. Pokoknya jangan takut. Di New Zealand, di Amerika, di Australia, tikungannya cuma 2, kanan atau kiri. Kanan kiri naik turun Iya. udah itu aja. Kayak di Bali saya baru tahu, kalau kita nyasar nggak usah putar balik, Nah, karena jalannya pasti nyambung. oh gitu. Iya, misalnya kita ke sana, wah nyasar di sini, terusin aja, pasti ternyambung balik lagi. Nah, jadi nggak usah takut tuh Bali. Itu informasi untuk Bali. Nah, jadi itu sekarang Fred lagi menggarap untuk sementara ini dia stay di Bali, ya tinggalin istrinya, tinggalin istrinya di Jakarta ya, Iya. Mbak Lulu. Jadi kalau mau touring di Bali, mau pakai Harley, pakai Royal Enfield, X-Max, Vespa, boleh. Ntar saya bantuin, saya ekspor, kita ajak ekspor. Tuh. Mau keliling sepulau Bali, boleh juga. Nah, ada tarifnya enggak nih? Ada tarifnya. Pokoknya murah meriah pada saat tanya. Kalau mahal dikit lah pada saat jalan. Enggak.
Murah meriah saat bertanya. Tanya. Mahal Mahal dikit dikit pada pada saat jalan. Jebak. Oke, jadi itu aja ngobrol-ngobrol dengan Bro Fred. Semoga info ini bisa nambah sedikit lagi untuk kita memperluas lagi pergaulan di komunitas motor, khususnya motor besar. Sampai ketemu lagi nanti di video-video saya berikutnya. Salam, bye. Nah, ini kita sekarang ngelanjut ke kafe apa namanya? Foto cafe. Foto cafe. Foto cafe di jalan apa ini? Ubud. Jalan apa ini? Jalan Pengosean. Jalan Pengosean. Ubud. Ubud deh, kayak kafe gitu. Ini di depan toko apa? Kafe manisan juga. Ini foto cafe. Teman-teman motor nih coba mampir di sini nih. Di sana ada apa namanya? Merchandise ya. Masih ada pandak mereknya. Merchandise Pondach. Ini ngobrol lagi sama Bro Fred ini. Kalau kita nih touring ke luar negeri ya, apa aja yang kira-kira yang harus kita prepare-kan? Jadi setiap yang mau touring ke luar negeri, yang pertama saya harus tanya dulu di Indonesia naik motornya apa. Jadi saya sesuaikan. Terus kedua, dia harus memiliki SIM lokal. SIM lokal dulu. Ya, SIM lokal itu wajib. Berarti dia naik motornya benar. Yang ketiga harus dibikinkan SIM internasional. Harus wajib. Setelah SIM internasional harus punya visa kalau negara pakai visa. Terus nanti saya akan kasih lagi asuransi perjalanan. Harus ada tuh. Harus ada asuransi perjalanan. Setelah itu baru kita beli tiket dan lain-lain. Nah, kenapa saya tanya di sini pakai motor apa? Karena punya pengalaman. Di sini pakai poster. Mintanya motornya Touring. Ultra Harley Ultra. Ultra klasik. Nah, jadi setiap U-turn rebah. Nah, itu jadi menyusahkan diri dia dan menyusahkan peserta Yang lain jadi Iya, ngeganggu jadi ganggu. irama touringnya ya. Dan kedua dia harus memang cukup cakep lah ya untuk mengendalikan motor tersebut. Teknik skillnya juga harus ya. Skillnya, iya. Jadi kalau ada pemain baru gimana kira-kira? Bilangnya dia baru main motor besar gitu. Kalau dia baru main motor besar, saran saya jangan turun ke luar negeri dulu. Karena turun ke luar negeri itu akan menghadapi satu angin. Wind itu karena kencang ya. angin. Karena di highway itu anginnya kencang dan bisa dari kanan, bisa dari kiri. Ya, Motor lagi jalannya bisa bergeser begitu tuh. Nah, kalau dia nggak siap kan bisa. terasa tuh waktu kita naik kota ya. Iya. Terus kedua, kalau dalam keadaan lurus anginnya kencang kita jalan kurang lebih sekitar misal 100 km per jam aja. Iya. Mungkin di sini di Indonesia umum, tapi di sana badan kita tuh goyang dari kanan kiri. Nah itu harus siap juga, karena kalau takut akhirnya ini minggir di bahu jalan. Nah itu bisa ketinggalan ya. Iya. Nah karena dia ketinggalan ganggu lagi. Irama perjalanan. Terus mengenai apa namanya SIM itu kita SIM internasional itu wajib apa dulu yang kita sediakan? Kalau bikin SIM internasional nggak sulit, cukup fotokopi paspor, fotokopi KTP dan fotokopi SIM kita sama pas foto 4x6, backgroundnya biru. Background biru Cukup ya? itu aja, langsung datang ke NTSC di Cawang. Nanti kita buat di sana, nanti di sana foto lagi, isi formulir dan lain-lain. Nah, berarti itu semua saya yang siapkan semua, mereka tinggal melaksanakan ke dalam. SIM internasional nggak pakai tes. Nggak pakai tes ya? Nggak pakai tes. Karena sudah ada SIM lokal juga. Iya, sudah ada SIM lokal. Tapi fasilitatornya nanti saya yang bisa fasilitasikan. Semuanya berjalan secara resmi ya. Bukannya nembak, bukannya nggak boleh. Nggak ada, gitu. boleh. Itu biayanya berapa kok bikin internasional? Kalau saat ini hanya 250.000. Berlakunya Berlakunya sekarang 3 tahun. 3 tahun. Oke lah ya. Rela. Dan itu satu SIM itu berbagai macam bahasa. Ya ada bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa Thailand, bahasa Jepang ada. Uang nggak ada ya? Ya, tapi kita punya SIM internasional tidak berlaku di Jepang,
sama Korea. Nggak berlaku tuh. Nggak berlaku. Karena bahasanya beda. Ya, bukan bahasanya beda, mungkin karena bisa juga satu bahasa beda, dua rambu-rambu di sana kan rada-rada bahasa Iya. kanji gitu ya. Gitu. Dan mungkin juga karena kita naik motornya masih belum standar internasional sama Jepang, dia takut. Nah ini juga nih kalau perjalanan jual beli juga itu kalau ya berdasarkan pengalaman ya. Kalau bisa kita bawa bakal pakaiannya nggak terlalu banyak ya, Iya. karena pasti belanja ya. Akhirnya menu-menuin koper juga. Saran saya setiap ikut touring bawa koper isinya jaket touring, pakaian touring lah. Ya, Lalu bawa baju dua. Yang waterproof lagi ya. Iya, Saya kalau bisa waterproof. waterproof. Dan disesuaikan cuaca lah. Kalau daerah panas ya jangan terlalu tebal. Ya, Kalau daerah cuaca dingin ya kalau bisa malah berlapis. Gitu. Nah, bawa baju nggak usah banyak-banyak supaya pada saat di sana kita belanja ke toko-toko hari shop atau apa, jadi kopernya nggak penuh. ya. Aduh lagi datang kopinya nih, pesan americano di toko cafe. Ini kalau biker ke Bali wajib nih datang sini nih. Pakai gula? Boleh minta gula. Oh iya. Nah itu yang paling penting lagi pada saat kita touring di sana itu harus berbeda dengan gaya touring di Indonesia. Nah, kenapa? Satu, rambu lalu lintas di sana itu berlaku. Nah kayak kita mungkin ya letter Iya. S Cuek dicuekin. aja. Ada tulisan 80 km dicuekin. Cuekin. Di sana 80 km nggak boleh lebih. Nah, Kalau di situ ada tulisan minimum 60 km juga nggak harus diikutin, jangan larinya 40. karena semua kamera berfungsi Iya, ya. jadi 60 ya harus 60, nggak boleh 40. Setiap kita memasuki wilayah sekolah, rumah sakit itu wajib ikuti alat rambu. Misalnya di situ 40 km karena sekolah, wajib ngerem 40 km. Karena kalau kita melanggar di situ sanksinya berat, Berat ya. berat di situ sanksinya. Itu ditilangnya itu bisa mahal sekali. Benar-benar itu kalau pengalaman temen juga waktu lewat itu touring di Di sana. New Zealand itu ya memang kejadiannya jauh itu berapa kilometer, namun setelah kami jalan berapa kilometer tiba-tiba di-stop oleh polisi, disamperin polisi, ada pengaduan bahwa ini motor dari rombongan motor ini mengalami crash kan, lihat tabrakan mobil apa tuh mobil? Mobil sport, Mobil sport sport. atau Chevrolet apa gitu, sport ya. Nah jadi mobilnya rusak tapi tetap jalan biasa lagi ya karena ada insiden itu, maksudnya sampai bentrok mulut, konflik nggak ada. Namun ketika kita jalan berapa kilometer itu kena stop polisi ya sempat kena denda ya. Dan uniknya kalau kita udah katakan kita menyalahi aturan lalu lintas di satu negara ya, khususnya ini negara New Zealand ya, Australia sama Inggris. Nah, itu kan kalau kita katakan aman lah, tidak ada melanggar lalu lintas, kita tidak terbukti, tidak ada yang stopin polisi, tiba-tiba dikirimin Tilang. 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 berikut bukti-bukti. Iya, karena melanggar kecepatan aja. Jadi pada saat kita melanggar kecepatan di posisi tertentu, kita nggak tahu ditilang. Tahu-taunya setelah touring, tilang datang ke rumah. Nah, itu sampai ke rumah, kita dikirimin email, tapi surat tilangnya resmi juga datang ke rumah. Dan itu kita harus bayar. Kalau kita nggak bayar, Kalau kita nggak bayar, kita nggak bisa masuk Australia, nggak bisa masuk New Zealand, nggak bisa masuk Inggris, dan kemungkinan juga nggak bisa masuk Amerika karena mereka link kan. udah blacklist Ya, ya. walaupun kita bayar, nama kita aja sudah ada notis tuh telah melanggar aturan lalu lintas dengan kecepatan sekian. Saya kalau bisa ya kalau riding di luar negeri dikasih tahu dulu, bukannya nggak nyaman. Kalau kita ikut aturan malah jadi nyaman. Nah itu. Tapi kalau kita bawa gaya Indonesia yang nggak punya aturan, nah di situ nggak nyamannya malah. Nah, bahaya juga kan waktu kita touring di Amerika ya, Red ya. Itu ada salah satu teman itu bawa motornya mentang-mentang jalan highway ya, highway ya, tepi itu, motornya dibawa oleng-oleng zigzag nih. Kita memang nggak ada polisi yang ngelihat gitu kan, tapi bisa aja pengendara lain yang merasa terganggu, dia bikin pengaduan ke 911 ya. Terus
kilometer sekian ada rombongan motor begini, jalannya begini, itu bisa kena juga tanpa pun polisi mengetahui. Tapi mereka bisa memberikan bukti foto atau bukti video. Jadi itu yang kita memang harus perhatikan di negara-negara yang memang sudah maju ya secara teknologinya. Ini yang harus dipertimbangkan kalau kita pengen touring ke luar negeri. Di luar negeri kita jalan, mungkin tidak menemukan satu kali pun polisi. Ya, tapi semua masyarakat itu polisi. Polisi, Harus ingat itu. Iya. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi atau mereka merasa tidak suka, tidak nyaman, nah mereka kan lapor polisi. Jadi di luar negeri, di mana aja di luar negeri, itu yang harus kita perhatikan satu, naik kendaraan, mau mobil mau motor. Setiap kita keluar dari segitiga, misalnya atau jalan T begini, kita keluar, itu kita wajib berhenti walaupun sudah tidak titik. Iya. Itu wajib berhenti. Karena ada lampu stop ya. Iya. Itu ada namanya giveaway segitiga ya, logo segitiga. Itu kita wajib berhenti. Kalau kita di jalur kiri, Australia, New Zealand sama Inggris, kita harus lihat kanan. Kalau mobil itu kita lihat dalam bentuk utuh, berarti kita harus berhenti karena itu dekat. Walaupun ini jauh. Enggak, pasti dekat itu. Pasti dekat. Nah, itu kalau jarak kurang lebih 102 atau 150 meter, itu dengan kecepatan 80 berapa detik udah sampai Iya. kita. Nah, kita harus berhenti biar dia lewat dulu. Jadi Beda dengan sini nih. iya, jadi kita nggak boleh memberikan dia tuh gara-gara kita dia ngerem. Iya. Nah, itu dia nggak terima. Kalau dia berhenti bagus, kalau dia nggak berhenti dia sulit kita. Itu satu. Terus kedua, ada lagi namanya roundabout. Itu bundaran segi 4, tapi di tengahnya ada bundaran. Kalau kita di jalur kiri, kita harus kasih yang jalur kanan duluan jalan. Kita harus berhenti. Ya. Karena jalan habis baru kita jalan. Nanti waktu kita jalan, kita juga ada dikasih duluan yang kiri. Oh, gitu. Jadi estafet gitu ya. Iya, itu kayak begitu. Itu nggak ada lampu merah tuh. Kalau kita ridingnya di Eropa atau di Arab, nah itu kita sebelah kanan. Amerika kan, itu sebelah kanan. Yang kiri harus kita dulu ya, sebalik tuh. Jadi seperti itu kita menjadi polisi sendiri. Jadi bukan harus diawasi dulu karena kita memang benar-benar memahami apa sih rambu-rambu lalu lintas. Itulah makanya kita ada SIM nasional itu. Tapi kebanyakan kayaknya kalau polisi di sana kita pakai SIM kita juga kayaknya bisa ini ya. Jadi kalau SIM internasional itu biasanya kalau kita sampai berurusan sama polisi, dia yang tanya adalah SIM internasional. Iya. Mungkin pada saat kita nyewa motor, kita pakai SIM lokal aja oke, nggak apa-apa gitu. Jadi kita kalau pakai SIM internasional tuh lebih baik tetap ada. Jika terjadi sesuatu sama polisi, nah polisi melihatnya SIM internasional. Itu ya benar-benar. Dia nggak SIM lokalnya itu pada saat kita sewa masih boleh dipakai bisa penyewaannya. Nah kalau untuk SIM Indonesia ini produk di ASEAN masih berlaku ya. Apanya? SIM kita ini di Indonesia ini berlaku untuk negara ASEAN juga kan, nggak perlu SIM internasional. Kalau SIM kita berlaku untuk Singapura sama Malaysia, Thailand? Thailand. Iya. Lebih dari itu tetap jadi tanya internasional. Oh gitu ya. Filipina harus. Filipina tetap internasional. Mungkin karena Filipina sebenarnya Thailand aja juga dia nggak ngerti bahasa kita ya, Iya. tapi dia masih bisa terima. Bisa terima ya. Dia masih bisa terima. Karena Thailand gaya-gaya naik mobil, naik motornya masih gaya-gaya Sama ya. Indonesia. Iya. Punya suasananya juga masih sama kayak Indonesia. Kecuali kita start dari Thailand, kita menuju Kamboja, Vietnam, nah itu di sana-sananya nggak begitu banyak urusan sama polisi ya aman-aman aja. Jadi itu orang harus diketahui juga oleh teman-teman yang memang minat, teman-teman bikers yang minat bikers dari motor kecil sampai motor besar ya kalau memang mau lakukan touring ya secara bersamaan itu yang harus dipatuhi. Kalau untuk motor kecil di Itali masih bisa, Kita lihat yaitu menggunakan Vespa. Vespa. Iya, masih bisa. Tapi juga nggak bisa terlalu jauh. Kalau di negara lain, kayak misalnya Amerika, nggak bisa. Tetap harus motor besar. Kenapa? Yaitu karena jalan-jalanannya Kenceng mobil. untuk motor besar. Dia punya angin kencang. Kencang. Naik motor besar aja masih bisa ketiban. Oh iya, apalagi motor kalau kecil. motor kecil, baru melayang ya. Gitu. Kalau di Malaysia aja juga masih motor besar lah ya. Karena highway semua jalan. Highway semua. Gitu. Kita bisa masuk tol ya. Ya, kita masuk ke Singapura sama Malaysia
Thailand ada tol nggak? Thailand nggak ada tol. Nggak ada tol. Ada. Thailand adanya jalan layang, tapi Jalan di layang. Bangkok. Itu di Bangkok dan motor tetap kayak Indonesia nggak boleh masuk. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu ada satu jalan layang panjang, tapi nggak boleh masuk. Jadi Singapura sama Malaysia ya? Ya, dan saya kalau di Thailand nggak pernah bawa touring ke Bangkok. Kenapa? Macet. Oh, macet ini tabur. Macetnya ampun. Iya, jadi kita naik motor tuh cuma buang waktu gara-gara macet. Kalau di Thailand naik motor daerah Phuket, nah itu kayak di Indonesia di Bali, ya? kayak Kuta, di Bali. Kuta. Ya. Emang Itu suasana- masih bisa pakai X-Max atau pakai Yamaha yang T-Max, 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 yang T-Max. 600 cc. Oh, iya. Nah itu jadi yang tadi disampaikan Mas Gopet berdasarkan pengalaman beliau ini melakukan apa namanya touring itu di beberapa negara. Jadi saya juga karena Gopet ya tahu karakter saya bawa motor, tahu watak saya bagaimana dalam ini, dia sering ngajak mereka ini ada ini bukan ini mau ikut enggak. Ini sebenarnya bulan Maret ya. Maret ya? Maret. Maret Daytona Bike Week adanya di Florida. Ke Daytona Bike Week. Insya Allah ada rezeki mau ikut sih. Nggak tahu yang pakai bikini. itu nanti menarik tuh Daytona Bike Week. Jadi dari Karena- Miami kita menuju ke Key West. Nah, Key West itu pulau kecil, benar-benar lepas dari Amerika ya. Jadi dia masuk Amerika tapi dia adanya di tengah laut. oh, Nah, jadi menuju ke pulau itu juga kita melalui jembatan. Jembatannya adanya di tengah laut lepas. kayak ini ya, bukan kayak apa? Kantor Golden Gate enggak ya? Bukan. Oh iya, dia kan nggak itu ya. Kalau ini nih, jembatannya kayak model jalan tol, tapi lautnya di jalan Oh, di atas laut. panjangnya 120 km. Bayang anginnya. Goyang-goyang nggak tuh jalan? Jalannya nggak goyang, mungkin motor kita ada goyang-goyang, Goyang-goyang. walaupun ada tahanan ya. Karena empatan angin laut itu kan beda dengan di darat. Iya. Karena kalau laut itu kan lepas dengan angin tuh. Kalau darat kan masih ada ke halang-halang sama gunung atau gedung-gedung ya. Tapi kalau udah lewat jalan di atas laut itu udah jelas pasti beda. Nah, itu menariknya tuh. Nanti juga buat teman-teman seandainya mau pergi sendiri ke luar harus lihat cuaca. Ya, jangan main pergi-pergi aja. Waktunya musim-musim mereka tuh apa? Oh, Jadi kalau misalnya mau ke Australia, saran saya di bulan 4. bulan 4. Bulan 4 tuh enak, Enak. nyaman, sejuk ya. Kalau mau ke New Zealand, kalau bisa di bulan 10. Dia setelah musim dingin. Nah, kalau ke Amerika, mesti lihat negaranya mana. Kalau misalnya kita ke New York, paling telat-telat kita pergi bulan Agustus. Karena udah lebih dari itu, udah mulai turun. Nah, New York itu rutenya biasa New York, Philadelphia, masuk ke Washington DC, terus naik ke Buffalo, air terjun Niagara. Biasanya kalau yang udah pengalaman Gopet itu berapa panjang jaraknya tuh? Kalau Sekali kita kan event. satu hari. Bukan maksudnya total. Oh, Tuh, satu apa namanya? satu touring perjalanan kita lah. lah. Jadi touring saya biasanya bikin maksimum 6 hari. Karena lebih dari 6 hari kita bosen ya. Udah bosen, Nah, kalau ya. sudah bosen naik motor udah nggak impress lagi. Hmm. Nah, jadi dalam 6 hari itu kurang lebih dari 1.500 sampai 2.500 rata-rata. Terus 2.500. 4 hari tuh. Enggak, 6 hari itu. Oh, 6 hari itu. Iya. Tapi saya selalu buat paling mentok tuh paling tinggi 2.000 lah sekarang. 2000. Karena dulu tuh masih 2.500 masih berani. Tapi ya lama-lama suka bosen, jadi peserta juga udah naik motornya udah lebih nyaman daripada kita bahaya, lebih baik kita nyaman. Nah, Sesuai dengan motor kita, fun gitu. touring. Ya. Jadi naik motornya fun aja. Gitu. Nah itulah juga kalau kita biasa kalau touring tuh teman-teman ya, kita kalau mau nginep itu biasanya di hotel-hotel yang memang tidak terlalu lux ya, karena jangan dianggap wah biasa kok hotelnya begini, karena kita kalau touring itu ketika sampai di hotel pada kondisi capek nggak mikir macam-macam, tidur pagi harus jalan lagi, betul nggak? Dan hotel di luar negeri, walaupun di desa-desa, kalau kita nyari hotel yang mewah-mewah, nggak ada. Kedua, hotel walaupun tidak mewah, misalnya kita bicara misalnya Melati aja deh, ya. Ah. Tapi hotelnya bersih, Bersih. Di pengalaman tuh perawat, waktu iya, itu, bersih.
Dan motel di sana, tanda kutip ya kan, motel di sana itu top banget. Ya. Kamarnya besar-besar, bersih ya. Bukannya seperti motel di sini ya, Rolling Door ya. Bukan beda. Itu Beda mah tuh. hotel jam-jaman. Ya, itu beda tuh. Iya, di sana juga boleh dipakai jam. Begitu ya? Misalnya gini, satu orang perjalanan ke satu tempat, oh dia cuma mau singgah aja 1 jam, memang tidur doang, bisa gitu. Nah, Bro Fred, apakah HD Platinum ini cuma melayani kita touring motor aja, atau ada bisa mungkin kita dengan Bro Fred ini mungkin mau naik karavan atau motorhome kayak gitu? Saya nggak tahu ya, kalau di New Zealand itu ada karavan, tapi saya selalu tidak pernah menyarankan. Kenapa? Karena di New Zealand itu walaupun musim panas saja buat kita dingin. Musim panas dia buat kita dingin. Ya. Kita contoh ya, musim panas dia itu yang namanya 12 derajat itu dianggap musim panas. Pak, buat kita gimana sih? Ya kan? Kalau di Jakarta puncak aja 26 derajat aja kita udah menggigil. Ya. Nah itu 12 derajat buat mereka panas. Bayangkan karavan itu kan cuma kaca doang, Nah, dindingnya. iya. Ya tembus kan. Ya. Kita yang di hotel aja masih menggigil. Iya, apalagi. Walaupun mereka ada pemanas ya. Nah, karavan itu juga kan kasurnya kan model dilipat. Biasa kan tengah-tengahnya ada besinya. Iya. Biasa suka nggak nyaman ke pengunjung kita. Nah, terus kedua, dia tuh harus sebentar-sebentar berhenti di tempat stopan karavan. Satu, isi listrik. Ya. Ya kan? Dua, isi air. Mandi ya. Mandi. Kayak begitu. Terus ketiga, ya mungkin kalau kita mau kebutuhan ke belakang apa segala macam repot lah. Nah. Terus kita pada saat malam kita mau berhenti, kita nggak bisa sembarangan. Berhenti di mana? Harus ada nomor Harus tempatnya. ada tempatnya. Nah, tempatnya tuh biasanya gelap gulita, apa. Ngeri. Nah, Keamanan juga. yang kita pikirkan tuh binatang. Yang kita takutkan binatang. Binatang, ya? Iya, binatang. Nah, walaupun saya tur bawa mobil, itu saya pernah tur bawa mobil. Satu keluarga saya serasa satu mobil. Misalnya ada mobilnya, misalnya maaf ya, ini mobil SUV deh. Nah, SUV. Nah udah SUV kita jajan, kita kontrol, tapi nginep tetap di hotel. Oh. Kayak nyaman. Bangun tidur, kita jalan lagi, seger gitu kan. Pokoknya udah diatur lah. Iya. Jalan itu udah di arrange mana tempat istirahat, di mana kita berhenti, di mana Di mana kita harus semua. makan, di mana kita harus segala-galanya deh, yang nyaman deh. Nah, kira-kira 1,5 jam, 1 jam, 2 jam, kita berhenti cari tempat pemberhentian. Ya kan? Ada objek-objek wisata yang bagus, ya kita gaya Indonesia, selfie ya. Tetap kita harus Wajib. Wajib. Bukti yang penting. Bukti yang penting ya. Benar. Jadi saya pengalaman sama Bro Fred ini kalau udah pakai touring motor Harley ini selalu minta stop ke apa namanya bukan desa tapi apa namanya dealer Oh iya, dealer motor. buat belanja Iya. Kalau dealer motor itu wajib kita berhenti. wajib berhenti ya. Karena kita punya kaos itu di belakangnya ada tulisan daerah dia atau negara dia. Kita menjadi daya tarik apa namanya saat kita touring ya, salah satunya itulah kita ngumpulin koleksi kaos-kaos di mana negara yang kita lewatin maupun Koleksi kota yang kita lewatin Koleksi ya. pin. Koleksi pin juga wajib. Mereka paling suka nih pin. Saya ini kalau hobi tuh udah touring ini ngumpulin pin, satu pin lokal, kedua buckle, No, kepala pinggang, sama satu lagi kaos. bad ya. Bad ya. Wah, Bad ya. Bordiran. nah pet juga itu sama stiker yang kira-kira memang belum dijual di Indonesia. Tuh. Jadi ini obrolan sekilas sama Bang Fred. Yang part 2-nya tadi, yang part 1-nya kami di ngobrol di apa sih? Di Kintamani. Di Danau Batur. Danau Batur, apa namanya? Kita di Danau Batur di rumah makan apung namanya Kedisan. Di desa Daerah Kedisan. di daerah Desa Kedisan. Kedisan. Desa Kedisan. Kedis itu bahasa Bali itu artinya burung. Di desa Kedisan. Itu tadi ya semangat ikannya. Yang apa namanya itu mujair ya. Ikan mujair. Nila maksudnya? Ikan nila. Nyat itu sambelnya. Bumbunya ya. Ini disebutnya ikan nyatnya. Ikan nyatnya. Itu Iya. menarik gitu tuh. Makanya sambil Goyang. oleng goyang terus ya. Gue yang nggak pakai obat itu. Silakan langsung kalau goyang. mau ke sana tuh. Enak tuh tempatnya yang Kintamani ini turun lagi ke bawah. itu jarang dikunjungi orang selain ya. Jarang yang tahu. Jarang tahu. Nah, coba wajib juga tuh nyobain resto apung di desa Kedisan. Jadi touring luar satu.
pada saat kita sewa motor kita harus tahu bahwa plat nomor motor itu pajaknya dalam keadaan hidup. Oh, Harus hidup. Kenapa? Karena kalau nggak di jalan pasti stop polisi. kena. Karena polisi itu tahu bahwa motor itu Udah pajaknya udah nggak ada. pajaknya hidup atau enggak. Karena dia cukup pakai dia punya jam komputer, dia tahu itu motor. Karena di luar negeri STNK-nya itu adanya di luar, bukan di kantong. Oh, di luar. Dia bentuknya sebentar KTP doang gitu kan. Jadi dia bisa ambil signal. oh gitu. Ada microchipnya kali ya? Iya. Terus kedua, kalau naik motor, tolong perhatikan garis-garis jalan. Nah, iya. Ya, garis-garis Ya, jalan itu pengalaman. ada 3 jenis. Garis kuning atau putih itu garis lurus. Itu nggak boleh dipotong. Nggak boleh. Ya. Atau garis putus. Garis 2 kuning itu sangat-sangat tidak boleh dipotong. Nggak boleh. Nah, kalau garis putih atau kuning di satu aja, jika darurat masih kita bisa potong. Tapi kalau kuning nggak boleh, 2 ya, garis 2 kuning. Terus garis 2 kuning ada satu lurus, satu putus-putus. Nah, kalau putus-putusnya di posisi kita, Kita boleh motor. dalam kita boleh motor, tapi di depan kita harus benar-benar nggak ada kendaraan, zero. Baru kita boleh motor. Dan cara motornya nggak boleh dekat kendaraan. Motornya jauh. harus masuk ke jalur sebelah. Nah, gitu. jadi motor harus ke Ambil. jalur sebelah, benar-benar jalur sebelah. Sudah lewati kurang lebih 20 meter baru kita masuk. Nggak Jadi bisa nggak boleh langsung potong. siksak itu nggak boleh Nggak juga. boleh. Terus, nah gitu. Nggak seneng diaduin sama yang Ya, nggak seneng jadiin. Nah, jadi kalau ada satu jalur yang sempit ya, satu ke sana, satu kemari, itu kalau ada garis lurus kuning 2 dan nggak masih banyak mobil, kita ikutin aja. Karena nanti di depan itu akan 4 jalur. Nah, biasanya jalan pelan minggir, kita lurus, motong dia. Nah, itu biasanya panjangnya kurang lebih sekitar 500 meter. Ya. Nah, kita manfaatkan itu untuk nyusul. Ada itu. Jadi nggak usah khawatir. Aduh, kelamaan nih nunggu di depan. Nggak usah. Jadi nanti ada waktunya, kita bisa waktu nyusul. Jadi itulah peringatan buat teman-teman ya, khususnya memang yang bikers, teman motor besar. Kita happy bahwa motor itu di Indonesia ini karena ya mungkin aturannya ya kita tahu sendirilah, nggak selalu diindahkan ya, kadang-kadang juga kebablasan. Tapi ketika di luar negeri kita baru merasa bagaimana memang kedisiplinan kita mengendarai motor, tanggung jawab kita di jalanan ya, tanggung jawab kita juga dengan pengguna kendaraan lainnya, itu sangat benar-benar kita harus peduli juga gitu. Nah inilah kenapa saat saya baliknya balik dari touring itu jadi ke bawah irama kedisiplinan kita mengendarai itu ke Indonesia juga jadi benar-benar terasa ya. Benar. Sampai kita kadang kesel melihat kelakuan lu kok sampai begini motor kok begini bukannya stop, tapi memang itulah kita memang menjadi pengalaman yang membuat kita menjadi lebih baik lagi. Jadi itu teman-teman, nanti kita ngobrol-ngobrol aja ngobrol Fred ya. Saya potong dikit. Di luar negeri peraturan berkendara itu disiplin, ya kan? Ada. Pertanyaan saya di Indonesia ada nggak? Ada. Sama nggak? Sama, hanya kita nggak menerapkan. Ya kan, kita nggak menerapkan dan kita melanggar pun tidak ditangkap istilahnya, tidak Yeah. diindahkan sama petugas ya. Jadi kita akhirnya melanggar kan. Ya. Nah, kalau di luar negeri kita melanggar, nggak ada polisi juga sih, tapi tidak kameranya jalan. Di sini Gitu. belum ada, makanya saya bilang Iya. di Indonesia ini belum begitu terlalu ketat, makanya inilah tuh bagi surga bikers. Kalau di Indonesia ini lengkap, jalanan rusak ada, Bergelombang ada. gelombang ada, ekstrim ada ya. Terus bukan mengenai keamanan juga kadang-kadang ya nggak peduli bener gitu. Dan bahkan garis yang sudah nggak kepake masih ditinggalin. Itu, jadi kita bingung. Jalan yang mana nih ya? Jadi ambil satu contoh ya. Di tol itu kita motor kan nggak boleh, mobil aja kan. Ya. Itu kalau kecepatan di bawah 60 dia nggak boleh jalan di kanan. Nggak boleh. Kan dalam tol Indonesia itu kecepatan minimum 60, maksimum 80. Ada minimum 80 Ya. juga. Maksimum 80. 80 ya. Nah, walaupun kita jalan 80 harusnya tidak boleh jalur paling kanan. Ya. Nomor 2 setelah kanan. Nah, harusnya Kenapa kanan itu untuk nyusul? justru Apalagi kalau jalannya 40, 50 di kanan. Ya. Nah, itu membuat jalan macet. Ayo ingat-ingatin ya, minta maaf nih. Kalau bisa jalan 60 paling kiri kalau ambilnya. memang kita lebih nyaman jalan di sebelah kanan ya, tapi kita juga harus nyadar bahwa
pengguna jalannya bukan kita sendiri aja, kita mau nyaman, orang pun juga mau nyaman. Jadi kalau kita nggak berani dengan speed tinggi, kita tetap ada di posisi jalur sebelah kiri. Itu. Terus juga kalau kita merasa bawa kendaraan ini di Indonesia, kalau di depan itu kosong, ya kita ngambil ke kiri aja lah kalau jalan pelan gitu. Jangan di depan kosong, di belakang mobil udah mepet di belakang Anda nggak mau minggir. Itu kebanyakan begitu kejadian tuh. Bahkan kalau diklaksonin atau dia malah marah, Marah. malah dia sengaja di kanan. Nah itu apa ya namanya? Gablok kali ya. Gablok. Iya. Iya. Jadi mulailah memahami kita nyaman berkendara, nggak ditegur-tegur orang, dan kita juga nyaman memberikan pada pengendara lain. Lain. Semuanya sama-sama bayar pajak kan. Iya, betul. Jadi itu perlu kata. Nah, kalau disebut pemotor arogan, kembali lagi kepada pribadi ataupun oknum masing-masing ya. Nggak semuanya bahwa pengguna motor besar ini arogan, ya. Dan motor kecil juga nggak semuanya sopan. Nggak sama, Iya, bahkan benar. lebih parah lagi Iya. gitu. Lihat aja kalau kita sama-sama ya di lampu merah itu kadang-kadang udah Malah melewati garis dari mata sini aja. dia di depan ya. Nah, itu yang kayak Ingat, kadang-kadang. mengejar waktu itu penting, tapi jangan sampai gara-gara mengejar waktu, ya kan, kita keduluan serahkan nyawa. Nah, Nah itu hati-hati tuh. Ya, dan naik motor, saya berani jamin tidak ada yang jago. ya. Naik motor tidak ada yang jago, karena dia terbiasa maka dia bisa. Oke, Itu ya. Setuju. Misalnya petugas online atau ojek online tiap hari naik motor, ya karena dia tiap hari, Iya. jadi dia biasa. Tapi Jadi kan- naik motor nggak ada yang jago. Bukan jago naik motor ya. Yang ada ya yang jago itu ayam. Nah itu, nah terus juga mengenai apa namanya konvoy ya. Itu kita nih ada aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Itu pasal saya lupa. Itu memang ada urutan prioritas daripada kendaraan yang konvoy. Jadi itu yang skala prioritas. Bagaimana dengan motor konvoy, bisa motor besar? Jangankan motor besar, motor kecil pun konvoy bisa minta pengawalan oleh petugas kepolisian asal menggunakan surat resmi, ya, bukan cuma asal ini. Karena apa? Dengan surat resmi itu kan pihak patwal itu kan akan melaporkan kepada atasannya, ini ada permintaan dari ini. Dan akan terus berantai sampai ke polsek-polsek berikutnya ya. Nah itu ada koordinasi lagi selanjutnya. Nah bukan berarti gara-gara kita punya motor besar kan banyak duitnya begini bayar polisi, nggak begitu. Kita di sini juga kalau dengan konvoy dengan patwal itu kan manusia juga, dia punya capek, ya, punya rasa lapar, punya haus, ada keluarga yang ditinggalkan, ya. Kami katakan nginep di hotel, masa patwal kami kirimin. Jadi memang kita akan memberikan fasilitas apa yang kita pakai gitu loh. Kita sama, karena kita sama pengendara motor, punya capek juga gitu ya. Bukan berarti punya banyak uang. Nah terus ini apa namanya masalah rambu-rambu kode Indonesia ini sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang saya tahu nih, yang saya pahamin. Apakah kita sebagai pengendara konvoy, khususnya motor besar, boleh melanggar lampu merah? Saya bilang boleh. Boleh. Kita bisa lampu merah, rambu itu tidak akan berlaku selama ada pengawalan dari kepolisian. Lampu merah, tapi disuruh jalan oleh petugas, artinya gugur kan? Karena petugas kepolisian yang ada, jadi semua rambu-rambu itu gugur karena ada petugas polisi yang mengatur. Karena dia tahu gimana traffic jam yang ada gitu. Jadi itu yang harus dipahami, bukan berarti sembarangan aja main robot lampu merah kan. Jadi kita harus tahu, sebelum kita komentar ataupun memberikan statement, kita harus tahu juga, karena itu ada undang-undangnya. Dan ini saya cantumkan juga di undang-undang yang menyebutkan rambu-rambu itu gugur jika ada petugas kepolisian yang menggantikan daripada fungsi daripada rambu-rambu itu. Pengalaman saya juga ketika saya mengendarai kendaraan mobil itu dilewati oleh konvoy, paling yang kita korbankan waktu sekian detik, ya udahlah bilang minggir aja lah, apa susahnya sih kita minggir gitu kan. Mungkin suatu saat kita akan mengalami minta prioritas jalan, ya, bukan kami aja sebagai pengendara motor besar. Suatu saat juga mungkin kita akan mengalami hal yang sama dengan yang
kami alami ketika kami minta pengawalan polisi. Jadi kita harus memang merasa nggak tiap hari juga kali kita kan touring gitu ya. sekarang teman-teman yang pakai motor kecil juga kalau mereka konvoy nggak usah banyak-banyak, berlian atau berenam aja mereka biar nggak pakai polisi, mereka pakai lampu merah kan semua orang di syuting gitu ya kan. Nah, itu sama aja sebenarnya sih gitu. Jadi itulah keluh kesah kita, juga pengalaman kita di touring di luar negeri dan apa-apa yang perlu kita persiapkan. Juga teman-teman ketahui yang khususnya yang Anda yang berminat melakukan perjalanan touring ke luar negeri, yaitu yang harus dipersiapkan ini. Oke Bopet, semoga obrolan kita hari ini bermanfaat buat teman-teman yang udah nonton channel YouTube ini ya. Jangan lupa juga sambangi juga channel YouTube Bopet, subscribe karena baru 600 kan, ngejar 1000. Ada platinum spasi touring. Nah, di Platinum Spasi touring. Nah, itu ada di kolom deskripsi saya di sini. Oke, sampai ketemu lagi nanti di video-video saya berikutnya. Thanks Bopet Ya, waktunya. baik. Kita lanjutkan lagi Terima perjalanan kasih. ya. Gak ada reka. Salam. Bye.